Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya Bapak Ibu. Kita ada di minggu yang terakhir di bulan Juli di semester kedua tahun ini. Bulan depan sudah bulan Agustus, rasanya sudah bulan ke-8. 4 bulan lagi kita sudah selesai di tahun ini. Saudara, ada yang berasa cepat sekali ya. Saya dengar ada satu hamba Tuhan yang bilang, saya belum dengar penelitian tapi bilang sepertinya dunia ini sudah tidak berumur 20, maksudnya satu hari itu sudah tidak berumur 24 jam lagi saudara. Tapi runningnya seperti sudah 22 jam, 21 jam ya. Makanya kalau saudara ngeh, kayaknya kita baru tidur, udah bangun lagi kerja, udah mulai harus tidur lagi, udah tiba-tiba udah hari Minggu lagi mau ke gereja, baru seminggu tiba-tiba sudah hari Minggu lagi gitu ya. Kayak sangat cepat perputaran dunia ini. Tapi dunia boleh berubah, tapi Tuhan kita tidak berubah, saudara. Amin. Saudara, pagi ini saya akan bawakan firman Tuhan tentang sangat sederhana, saudara, yaitu mengikuti tuntunan Tuhan. Saudara, kenapa saya berdoa, saya tanya Tuhan firman yang kira-kira sama-sama saudara yang saya butuhkan. Artinya firman ini bukan hanya untuk saudara, tapi untuk saya. Saudara, saya kasih sebuah gambar, yaitu Yesus seorang gembala, saudara. Mungkin kalau anak-anak muda sekarang tidak terlalu familiar dengan gambar gembala, saudara ya. Kalau dulu kita nih kakak-kakak di rumahnya biasanya suka punya lukisan gembala, saudara ya. Mama papa kita tuh punya lukisan Yesus lagi gendong domba. Tapi kayaknya kalau mama-mama milenial ini nggak punya di rumah. Jadi anak-anaknya yang sekolah minggu sekarang nggak pernah lihat lukisan Yesus di gendong anak domba, betul ya? Kalau kita kayak semuanya mengalami. Jadi kayaknya kita harus mulai memperkenalkan hal-hal yang sederhana, saudara. Karena kenapa, saudara? Di luar anak-anak itu suka bingung kenapa sih orang Kristen disebutnya domba, saudara ya. Itu kayak kok domba sih, itu kan binatang gitu ya. Tapi kan sebetulnya ada makna di balik itu, gitu ya. Kenapa sih orang Kristen dibilang domba? Ya karena memang Yesus menggunakan perumpamaan yang relate pada zamannya. Saudara bayangkan, Yesus itu relate dengan generasinya, saudara ya. Dari saudara dan saya dipanggil untuk relate dengan generasi saudara tanpa mengurangi standar Tuhan. Oke? Mari saudara kita sama-sama next. Apa itu tuntunan Tuhan, saudara? Saudara suka dengar ya, ayo saudara doa minta tuntunan Tuhan. Ayo minta doa tuntunan Tuhan. Tapi saudara kadang bingung tuntunan Tuhan itu apa? Tuntunan Tuhan adalah bukti kehadirannya secara nyata melalui arahan, pedoman, petunjuk yang Tuhan berikan kepada kita sebagai tanda kita berjalan dalam kehendaknya. Jadi saudara akan dikasih arahan, pedoman, petunjuk. Tuhan akan kasih kepada saudara dan saya supaya kita nih bisa berjalan dalam kehendak Tuhan. Sama seperti saudara mau pergi ke satu tempat, yang saudara akan lakukan adalah saudara menyalakan Waze atau Google Map. Betul ya? Si Google Waze dan Map ini akan memberikan arahan, belok kanan, belok kiri, putar balik. Tapi bedanya kalau arahannya Google Map itu seringkali masih ada errornya, saudara. Karena apa? Itu manusia. Nah, tapi bisa juga arahan Google Map bisa jadi salah karena saudara yang tidak bisa baca map. Betul ya? Sehingga sebetulnya banyak orang Kristen diberikan tuntunan Tuhan, tapi saudara yang tidak bisa baca arahnya Tuhan. Ya, jadi ada banyak Tuhan tuh kasih nggak? Tuhan nggak ngomong apa-apa, Tuhan bicara, cuman saudara nggak ngerti baca mapnya Tuhan. Saudara nggak ngerti musimnya Tuhan sedang dibawa kemana, gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita ngerti tuntunannya Tuhan secara sederhana. Bahkan anak sekolah pun bisa mengerti tuntunan Tuhan secara sederhana. Next. Nah, kapan saudara? Kapan saudara dan saya membutuhkan tuntunan Tuhan? Saudara, saya mau baca di Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Kapan ya Tuhan dikatakan seperti ini firman Tuhan? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, artinya begini, ayat ini bicara bahwa langkah-langkah saudara sudah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, tapi dibilang sesekali ini bisa jatuh. Kenapa saudara? Kayak tadi saya bilang, kita nggak bisa baca mapnya Tuhan. Harusnya belok kanan, kita dalam 300 meter belok kanan. Saudara langsung belok kanan di depan, padahal masih 300 meter. Lalu tante saya pernah bilang sama saya, ya mana gue tahu 300 meter itu segimana, kata tante saya gitu kan ya. Saya bilang kan bisa kira-kira, kan gak mungkin 300 meter di depan gitu ya saudara ya. Nah, kapan saudara membutuhkan
Setiap hari saudara, setiap jam, setiap menit dalam kehidupan kita saudara membutuhkan. Kita berdoa setiap hari agar Roh Kudus menuntun langkah-langkah kita, agar kita selalu menyenangkan Tuhan dan tidak salah langkah. Saudara, tuntunan Tuhan dibutuhkan setiap hari. Tidak bisa tidak. Bahkan saudara, satu kali saya bilang sama, saya nggak ada corona waktu itu. Saya hari itu sangat pingin saya bawa motor waktu itu, saya ingat di bawah saudara ya. Saya tuh cuma kayak, aduh saya malas banget hari ini untuk turun, dan saya pengen minum kopi sendiri waktu itu. Sudah tahu, sesimpel itu loh saudara. Kalau saya turun di bawah, motor saya tuh kejepit dengan semua motor yang ada di situ. Saya udah nggak tahu deh ngeluarinnya gimana. Dan di Citos tuh nggak ada tukang yang tolongin, tuh jarang ada saudara. Sesimpel kayak Tuhan tuh Roh Kudus bilang kayak, aduh kayak pengen minum sebentar deh. Saya cuma tengok nggak bisa, lalu saya bilang saya balik. Saya bilang gini, bahkan sesepele tempat parkir Tuhan bisa bantu saudara loh. Sekecil apapun tuntunan Tuhan itu berlaku dalam kehidupan saudara. Saudara supaya mau nyenengin Tuhan, ayo tiap hari minta tuntunan Tuhan supaya tidak salah langkah. Siapa yang salah langkah? Saudara dan saya, hamba Tuhan, jemaat, semua kita bisa salah langkah. Yang kedua saudara, kapan kita membutuhkan tuntunan Tuhan? Biar saya kasih basicnya saudara. Saudara membutuhkan Tuhan di dalam setiap keputusan atau peristiwa kehidupan yang akan kita ambil secara spesifik. Ya saudara ya. Nah contohnya ketika saudara memilih pasangan hidup, ketika saudara memulai bisnis atau saudara memulai pekerjaan baru, ketika saudara membeli properti, saudara mau pindah kerja, mau cari sekolah anak, saudara harus berdoa, tanya sama Tuhan. Secara spesifik Tuhan mau di sini atau enggak. Saudara, waktu saya mau masukin anak saya ke SD, saya itu ngotot, saya sebetulnya nggak mau anak saya ada di tempat bareng sekolah sama saya awalnya. Saya pengen dia ada di sekolah yang deket-deket rumah aja saudara. Jadi saya tuh survei. Teman saya bilang, kamu cari apa lagi? Saya bilang, saya tuh nggak terbiasa kata orang. Kalau ini dari Tuhan, saya mau Tuhan ngomong sama saya. Jadi saya survei saudara ya. Suami saya tahu, saya pergi ke sekolah-sekolah, saya tanya biaya, saya keliling semuanya. Saya ada suka beberapa sekolah, tapi kok kayaknya ada aja gitu ya nggak pas gitu saudara. Tapi saya mau bilang, saya ditanya sama teman saya, jadi anak kamu di sini bareng kamu? Enggak, beda sekolah lain. Tapi saya mau bilang gini, Tuhan, kalau Tuhan mau anak saya bareng sama saya, Tuhan kasih tanda. Tuhan kasih tanda. Dan saudara tahu apa tandanya? Ada orang yang bilang, anak kamu sekolah sama kamu, saya yang bayarin anak kamu, tapi di sekolah kamu. Itu tandanya dari Tuhan. Kalau saya nggak dengerin Tuhan, mungkin saya daftar ke sekolah lain, mungkin berkatnya beda saudara. Tapi waktu saya taat, orang itu hanya bilang, masuk high school ya, saya yang bayarin. Saya sama suami saya, tadi ada Christian White yang bilang waktu itu di rumah duka, Kak Ronald tolong kesaksian, full timer melayani Tuhan bisa nyekolahin anak di sekolah high school. Saya bilang yes, itu Tuhan saudara, kami nggak mampu. Secara manusia kami tidak mampu saudara. Bahkan rasanya gaji saya mirip sama uang sekolahnya. Gitu loh saudara ya, haleluya, puji Tuhan. Waktu saudara mau milih pasangan hidup, jadi anak-anak muda ini Kristian, yang lain-lain yang punya anak-anak belum sekolah, saya mau bilang gak usah takut. Tuhan sediakan, Tuhan sediakan biaya sekolah buat anakmu, amin. Waktu saudara milih pasangan hidup, tolong jangan lihat hanya cantiknya. Gak apa-apa sih cantik, tapi lihat value kehidupannya. Mulai berdoa, kira-kira dia bisa gak nemenin kamu 10 tahun, 20 tahun lagi melayani Tuhan ke depan. Ya, karena pasangan hidup tidak soal hari ini loh. Pasangan hidup bicara tentang keselamatan loh saudara, mempengaruhi keselamatanmu. Betul. Waktu saudara mau beli properti, mau beli rumah, tanya Tuhan, beli nggak ya Tuhan? Ini benar nggak ya Tuhan? Tanya Roh Kudus secara spesifik, minta tuntunan Tuhan. Jangan asal seperti orang dunia. Tapi kalau lagi pinjol nggak usah tanya Tuhan. Langsung aja cut saudara, nggak usah tanya Tuhan ya. Oke,
Artinya saudara, yang pertama, setiap hari saudara membutuhkan Tuhan, dan di dua, dalam setiap keputusan peristiwa yang akan saudara ambil. Jadi saya yakin di sini tidak akan ada yang menikah asal-asalan, amin. Tidak akan ada yang kerja lalu bilang gini, Kak, aku pengen kerja. Kerjanya apa? Tapi hari Minggu wajib masuk, nggak bisa ke gereja. Saya mau bilang gini, saudara, saya nggak yakin ya Tuhan kasih tuntunan anaknya kerja dan hari Minggu tidak bisa gereja. Kalau mungkin kita yang di retail nggak apa-apa kerja, tapi pasti masih bisa ibadah, saudara. Kalau sampai sama sekali saudara dibuat tidak bisa bertemu dengan Tuhan di rumah Tuhan, saya mau bilang, saya bisa yakin bahwa itu bukan pekerjaan yang dari Tuhan. Saya dengan tegas saya katakan ini, saudara. Yeremia 29 ayat 12 sampai 13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saudara, ayat ini dengan jelas bilang gini, kalau kamu berseru datang, aku akan dengerin kamu. Kalau kamu cari aku, kamu akan menemukan aku. Tuhan gak lagi bersembunyi, saudara. Tuhan gak lagi main ngumpet-ngumpetan sama saudara. Dia janji ketika saudara cari, dia akan bertemu dengan saudara. Jadi kalau ada saudara yang bilang belum dapat, saya mau bilang, ayo cari Tuhan. Karena Tuhan yang janji loh, kalau kamu cari, kamu pasti ketemu sama aku. Dia bukan big boss yang bilang ketemu sebulan lagi, ketemu 2 bulan lagi. No, dia omnipresence. Bahkan ketika saat ini engkau cari dia, engkau akan menemukan dia. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Next. Nah ini, saudara, mengapa kita membutuhkan tuntunan Tuhan? Tidak usah tunjuk tangan. Siapa yang pernah merasa tidak tanya Tuhan dan akhirnya semuanya chaos? Pernah? Oh, saya anggap ini baik, saya tidak tanya Tuhan. Saudara, yang pertama, saudara membutuhkan tuntunan Tuhan agar tetap hidup dalam kehendak Tuhan, supaya saudara tidak menyimpang. Saudara, cari tuntunan Tuhan di kamar, di dalam perenungan pribadi, bukan nongkrong di kafe, saudara. Bukan bacain sosmed rohani. Salah nggak? Enggak sih. Tapi itu terlalu random, saudara. Cari tuntunan Tuhan, karena hidup itu yang kedua, hidup itu dinamis. Masalah, keputusan, pergumulan, kemenangan tidak ada yang sama. Setuju, saudara? Hari ini saudara menang, besok belum tentu loh saudara menang. Tapi kalau kita orang Kristen menang terus, ya menang terus kalau saudara terus-terusan dalam tuntunan Tuhan. Tapi kan seringkali kita nih mau-maunya sendiri, bergerak mau-maunya sendiri, sehingga pergumulannya enggak, ya memang kemenangannya enggak sama, pergumulannya enggak sama. Siapa yang pernah bergumul yang sama? Anak sekolah bergumulnya nilai, nanti bergumul lagi kuliah, tugas kuliah, nanti mulai lulus pergumulannya pacar, ya gitu ya. Nanti menikah pergumulannya suami atau istrinya, begitu menikah pergumulannya anak. Kayak gitu, saudara, itu akan berubah-ubah. Ya saudara, sehingga saudara membutuhkan tuntunan Tuhan setiap hari. Karena tuntunan 2 tahun yang lalu gak bisa dipakai buat yang hari ini. Saya gak bisa hasil doa saya 5 tahun lalu saya pakai hari ini, gak bisa. Saudara, spesifik hari ini karena Tuhan bilang selalu baru setiap pagi. Jadi gak bisa gini, dulu sih aku pernah baca firman katanya gini, saudara, yes firmannya sama, tapi kebutuhannya beda. Yang ketiga, saudara butuh tuntunan Tuhan agar tetap kuat dalam iman. Saudara, saya ambil Amsal 29 ayat 18, tapi dalam bahasa Indonesia yang sehari-hari. Bangsa yang tidak mendapat bimbingan dari Tuhan menjadi bangsa yang penuh dengan kekacauan. Saudara, ini bicara tentang revelation, tentang visi. Saudara, kita ada di gereja Pak Niko, saudara. Setiap tahun ada visi. Betul ya saudara ya, bangkit jadi teranglah, itu visi. Visi itu datangnya dari Tuhan, supaya gereja ini berjalan dalam 1 tahun dalam visinya Tuhan, tidak ke kanan, tidak ke kiri, nggak copot sana, copot sini. Nah saudara butuh, ini kan konteksnya saudara bangsa ya. Nah saudara secara pribadi, saudara butuh tuntunan Tuhan supaya saudara tidak terombang-ambing dengan kehidupan dunia
dunia. Saudara nggak cuma ikut-ikutan teman. Di sini kerjaannya gajinya sekian loh, resign. Di sini katanya begini loh. Oh, kok nggak enak ya tempat saya? Saya mau bilang, kalau kamu tahu dari Tuhan di mana kamu ditempatkan, kamu nggak akan goyang. Oh, kalau melayani, kalau gereja enak di situ, pembicaranya begini, nggak salah loh saudara. Tapi kalau saudara tahu panggilan saudara di mana, saudara mau ada di gereja yang 20 orang pun, saudara akan melayani dengan penuh sukacita. Amin. Saudara akan kuat di dalam iman saudara. Makanya ayo minta tuntunan Tuhan secara pribadi. Saya nggak bisa kasih tahu tuntunan Tuhan apa buat saudara, karena itu spesifik. Buat Pastor David, buat Pastor Glory, bahkan suami istri aja tuntunannya berbeda. Nggak bisa sama. Ada tuntunan yang bersama-sama korporat dalam gereja, tapi ada tuntunan Tuhan secara pribadi. Tuhan, kalau Tuhan panggil saya jadi begini, Tuhan kasih saya dong tanda yang seperti ini. Minta tuntunan Tuhan. Jadi saudara tidak mudah dibawa oleh dunia. Saudara nggak ikut-ikutan. Saudara nggak. Saya senang kalau orang Kristen tuh anti mainstream. Yes. Karena kita jadi garam di tengah dunia. Ikan di laut nggak pernah jadi asin, saudara. Walaupun tinggal di airnya asin. Saudara dan saya tinggal di dunia, tapi saudara nggak perlu jadi sama seperti dunia. Amin. Next. Nah ini saudara, bagaimana cara kita mendapat atau mendengar tuntunan Tuhan? Saudara, hal ini yang sebetulnya paling fundamental. Saudara harus bangun keintiman dengan Tuhan setiap hari. Tekun baca firman Tuhan setiap hari. Saudara, kayaknya ini klise. Semua hamba Tuhan bilang bangun keintiman, tapi saya mau bilang, siapa di sini yang punya minimal 30 menit waktu pribadi setiap hari? 30 menit aja. Sejujurnya kalau yang sudah melayani, harusnya lebih dari 30 menit. 30 menit dulu aja deh. Ada? Puji Tuhan. Tante Steri sakit loh, tapi 30 menit. Saya ingat Esther bilang, kalau lagi sesak nafas, Tante Steri bahasa roh. Saudara, kalau lagi bergumul, saudara cari Tuhan. Apa scroll medsos? Atau saudara memilih untuk gibah sama orang lain? Saudara butuh bangun keintiman, tekun baca firman Tuhan. Saudara, Roh Kudus adalah Tuhan yang diam dalam hati kita untuk menuntun kita setiap hari. Saudara, saya mau kasih gini. Kita sering dengar orang bilang ini, aktifkan Roh Kudus di dalam hatimu. Saya mau bilang itu salah, saudara. Sejak kapan Roh Kudus itu padam? Aktifkan Roh Kudus di dalam saudara. Sejak kapan Roh Kudus itu tidak pernah aktif? Tetapi saudara harus aktifkan roh saudara, supaya saudara bisa in tune sama Roh Kudus yang selalu aktif di dalam hatimu. Ayo bangun manusia roh. Itu kita sedang mengaktifkan roh kita, bukan mengaktifkan Roh Kudus, karena dia selalu aktif dalam hidupmu. Amin. Roh Kudus adalah pribadi. Saudara perlu in tune roh saudara. Bagaimana caranya in tune saudara? Gak lain gak bukan doa. Makanya yuk hari Selasa kita doa sama-sama. Yuk doa terobosan ya. Haleluya. Nanti saudara hari Selasa ada doa terobosan onsite. Ya, saya sebagai ketua doa, saya undang Bapak Ibu Saudara. Tentunya Pastor David semangat sekali kalau jemaat juga bisa hadir. Kenapa? Kita mau aktifkan roh kita supaya kita in tune sama Roh Kudus. Amin. Supaya kita dituntun sama Tuhan. Amin. Mazmur 25 ayat 14 bilang gini, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Tuhan bergaul karib, saudara. Bestie. Tuhan gak jauh. Jadi kita bukan yang engkau jauh, aku jauh, engkau dekat, engkau dekat. Tidak, saudara. Kau jauh, Dia tetap dekat. Kau dekat, Dia karib bahkan sama engkau, sama Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Amin. Dia Tuhan yang bergaul. Mulai hari ini Roh Kudus itu sahabat di dalam hati. Amin. Boleh gak saudara ambil waktu 30 detik aja,
Saudara bilang sama Roh Kudus, Engkau jadi sahabatku hari ini. Engkau jadi sahabat. Sahabat itu gak cuma kasih tahu yang baik. Bahkan ketika kita ada di dalam dosa, Dia akan pertama mengingatkan kita, karena Dia sahabat. Amin. Next. Dari mana saudara kita bisa merasakan tuntunan Tuhan? Yang pertama saudara, dari mana saudara? Lalu saudara bilang gini, tapi saya bingung kak, gimana? Atau ibu saya bagaimana? Saya nggak ngerti dapat tuntunan Tuhan. Saya nggak pernah dengar suara Tuhan. Saudara, saya nggak mau kasih tips dengar suara Tuhan, karena memang nggak ada tipsnya menurut saya dengar suara Tuhan itu. Yang pertama saudara, firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Saudara, suka tidak suka firman Tuhan harus kita baca. Saudara mau diberkati, saudara mau mengalami terobosan, tapi saudara bahkan 10 menit aja nggak bisa baca firman Tuhan. Menurut saya itu, saya ingat Pastor David posting beberapa waktu lalu tentang, masa nggak baca Alkitab gitu ya. Saudara tahu hari-hari ini kalau saudara cek, banyak orang itu nggak bisa lagi loh buka perjanjian lama. Yang mana sih perjanjian lama? Perjanjian baru yang mana? Itu di kitab apa? Coba saya mau tanya, seumuran Tania aja. Seumuran Tania kayaknya masih kecil ya. Yang paling kecil di ruangan inilah maksudnya. Kan yang lain kan lebih kecil lagi. Ini kakak-kakak yang di belakang. Oke. Mana yang bukan kita perjanjian lama? Nahum atau Obadya? Yang bukan kita perjanjian lama, Nahum atau Obadya? Yang bukan. Gak ada. Dua-duanya? Dua-duanya perjanjian lama. Kasih tepuk tangan buat generasi Yeremia. Betul. Kitab Nahum dan Obadya itu kitab perjanjian lama. Gak taunya om-omnya gak bisa malah ya. Oke, next. Kita harus baca firman Tuhan setiap hari. Kalau saudara tidak bisa baca firman Tuhan yang random, saudara bisa beli buku renungan harian loh saudara. Itu cuma 6.500 harganya. Kelewatan ya kalau masih nggak baca juga ya, gitu ya. Oke, yang kedua, saudara bisa dapat tuntunan Tuhan dari lagu atau khotbah yang kita dengar, saudara. Nah, lagunya tentunya bukan K-pop ya. Lagunya tentu lagu-lagu pujian yang isinya firman Tuhan. Yuk, pelayan-pelayan terutama tim PW, mulai sortir lagu yang engkau dengar. Saya nggak mau se-ekstrim, nggak boleh gitu ya. Tapi saya mau bilang, sortir. Taunya dari mana kak? Roh Kudus tadi. Ayo, kita standarnya ada di mimbar pelayan Tuhan. Gak mungkin lagunya yang bucin-bucin, karena kita cuma bucin sama Tuhan. Amin, saudara. Khotbah, saudara bisa dengar khotbah. Ada Pastor David, ada pengkhotbah di sini atau bahkan pengkhotbah lain, saudara bisa dengar tuntunan Tuhan. Yang ketiga, penglihatan atau nubuatan. Yes, saya dengan bangga bilang penglihatan dan nubuatan masih eksis sampai hari ini. Kalau ada yang bilang tidak eksis, saya mau bilang no, Roh Kudus masih aktif. Saudara masih bisa dapat penglihatan, saudara masih bisa dapat nubuatan, saudara masih bisa dapat mimpi. Karena gereja kita percaya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, saudara, amin. Jadi saudara boleh kok saudara minta sama Tuhan, Tuhan kasih saya mimpi, kasih saya penglihatan, kasih saya nubuatan. Saudara masih bisa minta itu dari Tuhan. Yang keempat, saudara bisa melihat dan merasakan Tuhan dari masalah atau pergumulan saudara. Oh, jangan salah, jangan kira di dalam pergumulan Tuhan tidak bisa bicara, karena Tuhan bisa bicara lewat badai sekalipun, saudara. Mari ketika masalah bergumul, jangan tengking masalahnya, tapi bilang apa yang Tuhan mau bicara lewat masalah ini. Amin, saudara. Kalau saudara lagi disakiti sama bos saudara disakiti sama rekan kerja, tanya Tuhan, kau mau apa dengan aku Tuhan? Saya tuh udah hari-hari ini kemarin tuh saya bergumul, saudara ya, karena ya adalah beberapa masalah di sekolah yang sulit saya ungkapkan gitu ya, saudara ya. Kita kan namanya bekerja, kita punya banyak ini. Tapi saya cuma bilang gini, Tuhan, kenapa Tuhan bikin aku lagi gak nyaman gitu ya? Kenapa Tuhan lagi bukakan hal-hal seperti ini? Saya belum dapat jawaban, saudara. Tiba-tiba saya kuliah, saya kan kuliah lagi, saudara.
Dosen saya dari negeri antah berantah itu, dosen saya itu dari Jawa Timur, saudara. Tiba-tiba tuh dia bilang sama saya, Tuhan lagi izinin Ibu Karen ngalamin ini, soalnya lagi dipersiapkan nantinya. Saya nggak curhat sama dia loh saudara ya. Tiba-tiba dia bilang dia lagi dipersiapkan untuk hal yang lebih besar. Jadi kalaupun mengalami pergumulan, sabar aja. Ada hal-hal yang ibu nggak bisa rubah, bahkan ibu tengking juga nggak bisa, memang harus dilalui. Jadi waktu dia ngomong itu saya bilang, oke Tuhan, saya nggak mau lagi tanya kenapa. Saya mau jalanin aja day by day. Amin. Amin. Jadi kalau ada saudara lagi bergumul belum dapat jawaban, nggak apa-apa, jalanin aja saudara, day by day. Lalu yang kelima, suara Tuhan secara audible. Saudara bisa dengar suara Tuhan. Bentuknya gimana Kak membedakan suara Tuhan sama suara setan? Saya tidak ada kategori. Saya yakin Pastor Glory tahu suaranya Pastor David tanpa harus dibikin kategori. Mana yang suaranya Pastor David dan bukan. Tonnya sekian, oktavnya sekian, gak perlu saudara. Waktu saudara bergaul sama Tuhan, saudara ngerti itu suara siapa. Amin. Saudara nggak perlu lagi bilang ini suara setan bukan ya? Suara setan bukan ya? Oh tidak. Saudara akan tahu. Saudara akan tahu suara pasanganmu. Saudara akan hafal suara ngoroknya bahkan. Yes. Itu tidak perlu kategori. Jadi pasti saudara tahu suara Tuhan yang mana. Yang keenam, hati nurani saudara. Tuhan bisa bicara dengan nurani saudara. Karena nurani saudara sudah ditebus. Amin. Lalu yang ketujuh, ini melewat perkataan orang lain, sahabat atau keluarga. Artinya Tuhan bisa pakai orang-orang sekeliling saudara. Kalau anak-anak ketika engkau sedang bergumul kuliah, saya mau bilang suara orang tuamu juga bisa jadi suara Tuhan. Jangan bilang orang tuamu sok tahu, tidak valid, tidak relevan. Anak-anak muda yang juga mau menikah, suara orang tuamu mungkin kasih tahu, jangan sama dia nak. Itu juga bisa jadi suara Tuhan loh saudara. Itu tuntunan Tuhan dalam hidup. Suara gembala, hamba Tuhan di gereja, ketika mendoakan itu juga bisa jadi suara tuntunan Tuhan. Amin saudara. Tapi pastikan orang-orang yang memberikan perkataan ini adalah orang-orang yang takut akan Allah. Tentunya bukan orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah. Amin. Next. Saya lupa ini setelah ini. Oke, saudara, sebelum nanti saya tutup dengan sebuah video, mari kita baca. Semoga terlihat ya saudara ya. Ini terjemahan sederhana Indonesia, Yohanes 10 ayat 1 sampai 5. Judulnya Gembala dan Domba-dombanya. Mari kita baca. Dan ketika gembala itu memanggil nama setiap dombanya, artinya dia hafal setiap saudara, domba-domba itu akan mengenal suaranya dan mengikutinya ketika dia menuntun domba-dombanya keluar. Ketika dia mengeluarkan domba-domba itu, dia, sang gembala, selalu berjalan di depan. Domba-dombanya mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi domba-domba itu tidak akan mengikuti orang lain, bahkan akan lari dari orang itu karena tidak mengenal suaranya. Seperti yang saya katakan tadi, saudara nggak perlu bedakan mana suara Tuhan, suara setan. Karena saudara ketika bergaul dengan Roh Kudus, saudara akan tahu siapa suara gembala saudara. Saudara akan lari, saudara nggak mau lagi ikutin yang bukan. Ketika mungkin ada advice yang bukan dari Tuhan, saudara akan bilang, no, ini bukan dari Tuhan. Karena ini bukan suara gembala saya. Siapa yang mau mengenal suara gembalanya? Kita mau lihat sebuah video saudara. Ini ngecek apakah betul domba itu mengenal suara gembalanya. Boleh? Tim ini lagi dipersiapkan ya. The sheep only listen to their shepherd ya. Nah ini lagi dites. Karen gitu ya. Tidak menoleh saudara ya. Dia panggil dengan namanya gitu, sebutannya. Nggak bisa. Tetap dombanya makan aja. Nengok aja enggak saudara. Tiga. Objek 3. Dia panggil dengan sebutan yang sama saudara ya. Karen.
Nah sekarang si shepherd ya, farmernya, gembalanya. Oh, lihat dia langsung merespon ya domba-dombanya. Bereaksi dulu saudara. They are coming. Lihat saudara. Oh my God. Oh my God. Domba-dombanya langsung datang. Oh my God. This is amazing. Oh my God. That scared them. Yeah, you just made them go away. Oh my God. Was that cool or what? Tuh ada satu yang agak dombanya ngeyel di ujung masih makan aja tuh biasanya nggak nurut saudara ya. Lihat ya, waktu gembalanya masuk semuanya ngikutin. Luar biasa, amin. Berarti Alkitab kita valid, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah saudara, panggilannya boleh sama. Kita boleh dipanggil dengan nama kita, tapi waktu Yesus yang panggil kita, reaksi kita akan berbeda karena kita kenal sama suaranya. Nah saudara, hari-hari ini ayo kenali Tuhan. Minta Tuhan tuntun saudara, pribadi lepas pribadi. Amin. Saya boleh undang tim PW. Ini pesan terakhir. Agar kita senantiasa mendapat tuntunan Tuhan, kuncinya adalah stay on God's track. Boleh kasih tahu kanan kirinya, on track ya, on track ya. Engkau gembala yang baik.
kamu. Saat ini wanita ini merasa dia sedang berjalan di dalam lembah kelam. Seolah semuanya adalah lembah yang bahkan dia nggak bisa lihat jalannya. Tapi Tuhan bilang, sekalipun dalam lembah kelam, aku menuntun langkah-langkahmu sampai engkau melihat padang yang berumput hijau. Jalani aja, jalani aja, jalani aja. Ada orang yang mungkin saat ini mengalami kekelaman di dalam finansialnya. Bahkan di dalam lembah kelam Tuhan menyediakan makanan buat domba-dombanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.